Virus corona, virus yang disebut-sebut berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, telah menyerang 213 negara di seluruh dunia. Virus tersebut menyebabkan kematian hingga 928.000 jiwa dan angka tersebut meningkat setiap harinya. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 tak hanya berpengaruh di bidang kesehatan, namun juga segala bidang kehidupan. Sampai saat ini, vaksin untuk virus corona belum ditemukan dan kondisi negara yang terdampak pandemi tersebut kian memburuk. Kematian, resesi, dan segala ketakutan lain terus menghantui negara-negara tersebut. Tak ada lagi kontak fisik, hanya layar komputer atau telepon genggam yang menjadi penghubung kita. Indonesia, ya negara yang kita cintai, tak terhindar dari pandemi COVID-19 dengan kasus tertinggi kedua se-Asia Tenggara. Jumlah kasus telah mencapai angka 218.000 dan sekolah, kantor, serta rumah ibadah menjadi sepi. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri pun tak dapat pulang ke tanah air. Bahkan 59 negara menutup pintu untuk warga negara Indonesia. Surabaya, kota terbesar kedua sekaligus kota dengan kasus COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia, menjadi hotspot penyebaran virus corona. Ya, selanjutnya di Surabaya sendiri, seperti yang kita ketahui, korban COVID-19 semakin hari semakin memuncak dan data menyatakan pertumbuhan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Surabaya berkisar di angka 0,45% per harinya dengan proporsi terbesar pada Surabaya Timur yaitu 31,55%. Selanjutnya, peraturan rumah ibadah. Tingginya kasus COVID-19 di Surabaya Timur menyebabkan semua aktivitas harus dibatasi, termasuk ibadah. Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 sudah menjelaskan tentang kewajiban pengurus dan masyarakat dalam menyelenggarakan ibadah. Pengurus rumah ibadah wajib melakukan disinfeksi secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, dan menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. Sedangkan masyarakat juga memiliki kewajiban yaitu memastikan dalam kondisi sehat, mematuhi protokol, menerapkan pembatasan jarak minimal 1 meter, serta mempersingkat waktu beribadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, misalnya akad pernikahan atau perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan dasar dengan tambahan beberapa ketentuan, yaitu memastikan seluruh peserta negatif COVID-19, membatasi jumlah peserta, dan mempersingkat waktu seefisien mungkin. Lalu, bagaimana penerapan peraturan ini dalam realitanya? Halo semuanya, sekarang kita ada di depan GKA Gloria Galaxy. Nah, kita mau tahu nih bagaimana penerapan protokol kesehatan di gereja ini. Yuk ikuti kita. Yuk. Wah Mei, protokol kesehatan di gereja ini sudah sangat lengkap ya. Bener banget tuh, tadi kita udah disediain tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, dan bahkan juga kita dicek suhu tubuhnya saat mau masuk ke gereja. Nah, kira-kira ada protokol apa lagi sih yang diterapkan di gereja ini? Gimana kalau kita langsung tanya ke Bu Melina selaku evangelis di GKA Gloria Galaxy. Oh, boleh banget tuh, Rik. Selamat sore, Bu Melina. Selamat sore. Bu, kalau di masa pandemi ini, ada nggak sih perbedaan antara sebelum sama sesudah masa pandemi? Pasti ada lah, gitu ya. Terutama kalau pada waktu sebelum pandemi, gereja ini kan hampir tiap hari selalu ada kegiatan. Nah, setelah pandemi ini, wah wes omplong-omplong kosong, nggak ada kegiatan apa-apa kecuali kebaktian online yang dilakukan di rumah masing-masing. Kayak gitu, protokol-protokol kesehatan apa saja sih yang sudah diterapkan untuk meminimalisir jadinya adanya penularan COVID di kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, kalau di awal-awal itu pada waktu bulan 3 Surabaya diberlakukan PSBB,
semua kegiatan off. Bahkan kantor TU gereja pun itu off sampai sekian lamanya. Kemudian kurang lebih ada 2 minggu 3 mingguan itu baru mulai kembali kerja staf TU, tapi itu pun waktunya dipersingkat. Ya, jadi hal-hal yang urgent yang baru dikerjakan. Nah, lalu mereka juga harus pakai masker, pakai face shield gitu ya. Oke. Untuk awal-awal memang ini semua peran aktifnya dari security gitu ya. Jadi siapapun yang masuk itu harus harus di-tem. Kemudian di depan tuh juga sudah disediakan tempat cuci tangan sama sabun, kemudian ada alkohol juga. Nah, kalau untuk para orang-orang tamu dari luar memang hanya sekedar itu aja gitu ya. Tapi kalau untuk para penata layan itu memang dari majelis sendiri itu sudah diputuskan bahwa para penata layan harus pakai, setelah mereka melakukan masuk gereja cuci tangan, kemudian ditem, mereka harus pakai masker, harus pakai face shield. Itu face shield itu gereja juga menyediakan mereka. Kalau masker pasti punya daerah-daerah ya. Tapi kalau face shield itu kan semua orang punya. Nah, gereja menyediakan. Kemudian di dalam ruang kebaktian pun itu selalu disteril. Selesai rekaman selalu disteril, baik di pel maupun di lap semuanya. Lalu mic itu juga dikasih sarung, kemudian ada purifier ya untuk mensterilkan udara. Nah, setiap minggu itu hanya dari ruangan sebesar itu hanya untuk 15 orang. Gitu ya. Jadi kalau mereka yang rekaman diusahakan tidak boleh ada teman dibawa, tidak boleh ada orang tua yang bawa gitu ya. Jadi itu untuk meminimalkan ya. Lalu peralatan musik semuanya juga dilapin. Kira-kira seperti itu. Kalau harapannya Ibu nih sama pandemi yang sudah semakin lama semakin parah, kira-kira gimana harapan Ibu sama ini? Dibilang semakin parah, mungkin yang parah-parahnya sudah kemarin gitu ya. Kalau sekarang ini kita sudah mulai dari titik cerah lah ya, vaksin sudah dilakukan uji coba dan harapan memang vaksin ini dapat segera ditemukan dan bisa didistribusikan kepada masyarakat gitu ya. Lalu harapan berikutnya kepada anak-anak muda supaya mereka tidak arogan. Kalau yang sebelum pandemi mereka kadang ada di antara mereka yang sembarangan membawa diri, kesehatannya nggak dijaga, kebersihan nggak dijaga. Tapi selama pandemi ini banyak mengajarkan mereka untuk memperbaiki gaya hidup, kebersihan, dan juga harapan saya bahwa melalui kejadian pandemi ini banyak orang mulai sadar bahwa ada Tuhan, ya ada Tuhan, sehingga mereka diingatkan bahwa hidup mereka bukan milik mereka sendiri, hidup mereka adalah milik Tuhan. Mereka harus belajar untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan dengan kondisi pandemi ini mereka yang stay at home itu banyak melatih mereka untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi harapan saya adalah melalui pandemi ini banyak orang yang lebih tough di dalam menghadapi banyak kesulitan yang terjadi. Sebagai penutup nih Bu, boleh dong berikan 1-2 kata-kata untuk semuanya yang di rumah di sana yang menyaksikan, yang mana masih merasa enggan untuk menaati protokol kesehatan yang baru. Oke. Saya tidak mau menasihati karena sudah banyak informasi baik dari pemerintah, dari sekolah ataupun dari lembaga-lembaga lain untuk mengingatkan kita menjaga diri gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, ingat gitu ya bahwa kita ini manusia yang sangat lemah, sangat rapuh. Kita tidak bisa melawan yang namanya virus corona ini. Ya. Lalu yang kedua, ikuti anjuran pemerintah karena saya percaya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bahkan gereja yang tidak mengadakan kebaktian offline pun itu juga memikirkan ya, karena gereja tidak ingin membawa malapetaka buat jemaat, tapi gereja ingin membawa kehidupan buat jemaat. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin selama ini di rumah bosan, boring selama pandemi ini, belajar untuk mengucap syukur gitu ya, belajar untuk mengucap syukur dan menerima keadaan dengan besar hati ya. Lalu yang terakhir, ingat kita harus belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan, tidak dikandang, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Ya mungkin itu aja dari kita. Ya terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan. Kiranya seluruh kegiatan-kegiatannya berjalan dengan tetap lancar dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Terima kasih Bu Delina. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi, itu protokol kesehatan yang diterapkan di gereja ini.
Nah, teman-teman jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan juga di rumah kalian. Sampai jumpa. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memanglah tidak mudah. Setiap orang harus membatasi kegiatannya di luar rumah akibat adanya pandemi ini, termasuk juga dalam melakukan ibadah. Setiap umat agama harus mematuhi berbagai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelum memasuki tempat ibadah, seperti wajib memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki tempat ibadah, melakukan pengecekan suhu, menjaga jarak antar umat, dan sebagainya. Selain di tempat ibadah, kita juga wajib melaksanakan protokol kesehatan di tempat lainnya. Misalnya, jika harus keluar rumah, kita wajib menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan tidak lupa selalu menggunakan masker. Dengan melaksanakan segala protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, maka diharapkan pandemi ini dapat dilewati sesegera mungkin. Masker itu melindungimu, asalkan melindungi.